Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini alhamdulillah Ananda sekalian kita dapat bertemu lagi setelah sekian lama ya. Setelah belajar daring kemarin ya. Alhamdulillah kita sama-sama bisa kembali bertatap muka di sekolah. Nah, Ananda, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin kita sama-sama berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, seperti biasa kalau Ibu datang ke sini berarti Ibu ingin memberikan layanan bimbingan konseling. Dan kali ini layanan yang ingin Ibu berikan adalah layanan informasi. Nah, kemarin sepertinya pernah ya Ibu memberikan layanan informasi. Apakah ada yang masih ingat layanan informasi itu apa? Nah, layanan informasi ini adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan guru BK atau konselor untuk memberikan sebuah hal atau suatu informasi kepada Ananda sekalian agar Ananda dapat menerima, memahami sebuah informasi tersebut yang akan menjadi manfaat untuk Ananda sekalian di masa depan. Nah, Ananda, hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah informasi yaitu cara belajar otodidak. Nah, Ananda sekalian kemarin saat belajar dari rumah ya, saat kita daring itu pasti kita sering kan, kita udah beberapa kali melakukan belajar otodidak ini. Jadi belajar otodidak ini sebenarnya apa? Belajar otodidak ini adalah belajar sendiri tanpa bantuan seorang guru ya, seperti kemarin saat kita masih pandemi ya. Belajar otodidak ini sering kita lakukan karena kita tidak terus-terusan bertatap dengan guru ya. Kita tidak terus-terusan berinteraksi ya. Kita hanya sebentar lewat Zoom meeting atau Google meeting ya. Lalu kita mengajarkan kembali tugas sendiri dan belajar lagi sendiri. Nah, Ananda sekalian, apakah belajar otodidak ini tentu akan berhasil? Jawabannya pasti, tentu akan berhasil sesuai dengan Ananda. Apakah Ananda akan semangat atau sungguh-sungguh belajarnya? Ya. Jadi belajar otodidak ini sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh besar yang sudah dapat mampu mengubah dunia dengan belajar otodidak. Jadi mereka ini belajar sebentar saja di sekolah, kemudian mereka mengulang-ulang lagi pelajaran yang mereka sudah dapatkan di sekolah. Mereka menambah lagi, membaca lagi lebih lanjut apa materi yang ingin mereka kuasai ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa asalkan ada keinginan dan kemauan yang kuat untuk kita belajar, maka insya Allah Ananda akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, di sini Ibu akan memberikan cara untuk belajar otodidak yang efektif ya. Cara pertama adalah menentukan materi yang ingin Ananda pelajari ya. Walaupun belajarnya otodidak sendiri, tapi Ananda tetap harus sungguh-sungguh, tidak boleh asal-asalan ya, agar hasil yang Ananda dapatkan dapat maksimal. Tidak bisa Ananda santai-santai begitu saja ya. Ananda harus mempersiapkan ingin materi apa, mencari sumbernya apa, misalnya buku atau jurnal atau artikel atau dari manapun yang Ananda dapat pelajari ya. Nah, setelah itu Ananda harus membuat rencana ya. Rencana itu untuk apa? Supaya ketika Ananda membuat rencana di buku belajar Ananda dapat mengevaluasi pelajaran apa atau materi apa yang sudah Ananda pelajari. Terus pelajaran apa ya, materi apa yang belum Ananda pelajari. Jadi
Dengan Ananda mengetahui apa yang sudah dipelajari, Ananda dapat mengulang lagi, ya. Jika Ananda belum mempelajari, Ananda bisa mencari tahu materinya. Dengan seperti itu, belajar Ananda akan efektif meningkat, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat catatan yang menarik. Setelah Ananda tadi mencari tahu, membuat riset, ya, mencari tahu sumber-sumber mana yang dapat Ananda ambil. Nah, Ananda membuat catatan yang Ananda suka. Jadi kalau misalnya Ananda buat catatan, biasanya itu akan lebih mudah dipelajari. Ketika tulisan tangan kita biasanya ya, tulisan tangan kita akan mudah diingat oleh kita sendiri. Nah, untuk itu sekarang kan sudah banyak ya, misalnya pulpen warna, stiker gitu. Asalkan Ananda menulisnya dengan rapi, insya Allah ketika Ananda buka lagi ya, catatan itu akan menarik sehingga Ananda sering tidak bosan ya membuka catatan itu. Sehingga materi itu akan terus terulang dan Ananda akan selalu ingat materi itu. Nah, yang keempat, Ananda bisa menggunakan media lain, tidak menggunakan satu media saja. Tadi Ibu sudah berkata kalau misalnya kita bisa belajar dari buku. Nah, selain buku, ada media apa lagi sih, Bu? Ada alat praktik ya. Ketika kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, kita tentu saja membutuhkan alat praktik. Seperti ingin belajar tentang sendi-sendi manusia, tulang manusia, ya kita bisa pergi ke lab IPA, kita melihat kerangka tengkorak untuk mempelajari tulang yang ada di badan manusia. Selain itu kita bisa juga apa? Kita bisa mencari buku di perpustakaan ya, atau melihat langsung ke lingkungan. Misalnya kita belajar biologi ya, misalnya Ananda belajar biologi, kita mempelajari tumbuhan, kita melihat langsung proses bagaimana tumbuhan itu tumbuh, bagaimana tumbuhan bermekaran ya, bunga bermekaran, bisa juga dengan mengamati hewan ya. Nah, itu sebagai media Ananda belajar selain buku. Nah, kemudian selain menggunakan media lain, Ananda juga bisa memaksimalkan internet. Seperti kemarin ya, saat kita belajar daring ya, Ananda pasti sangat membutuhkan internet. Tanpa internet ya kita tidak bisa terhubung, tidak bisa melakukan Zoom meeting, Google meeting ya. Nah, dari situ selain kita belajar menggunakan internet ya, kita juga bisa melihat YouTube. Mungkin memang buku sangat penting untuk sebagai bahan Ananda belajar, tapi jika Ananda mulai bosan, Ananda bisa mencari materi apa yang ada di YouTube ya, yang sesuai dengan materi yang Ananda pelajari. Kenapa? Karena sekarang udah banyak juga materi-materi yang bermanfaat di YouTube. Sesuai misalnya Ananda ingin belajar bahasa, Ananda ingin belajar bahasa Inggris, maka ketika Ananda mendengar orang berbicara bahasa Inggris, akan lebih mudah Ananda mengikuti, akan lebih mudah Ananda praktekkan dibanding Ananda hanya membaca dari buku. Belum tentu yang Ananda bacakan itu benar aksennya ya. Tapi jika kali Ananda terbiasa misalnya ingin belajar bahasa melalui YouTube, terus Ananda praktekkan secara sering, insya Allah Ananda akan cepat menguasai bahasa Inggris. Itu contoh yang Ibu berikan ya. Lalu kemudian setelah menggunakan internet, Ananda harus apa? Memanajemen waktu. Kenapa? Belajar otodidak ini sangat penting untuk memanajemen waktu ini sangat penting dalam belajar otodidak ya. Tanpa kita bisa memanajemen waktu, kita akan berantakan belajarnya ya. Belajar kita tidak akan mendapatkan hasil maksimal ya. Kita harus tahu kapan waktunya kita belajar, sudah selesai belajar, kapan waktunya kita istirahat. Kita harus dapat membagi waktu dengan baik. Semakin baik, semakin maksimal
kita dalam memanajemen waktu, maka hasil belajar kita juga akan semakin maksimal. Nah, kemudian kita harus melakukan yang tadi Ibu sebutkan, ke 5 itu dengan secara konsisten. Ya, seperti tumbuhan misalnya, tumbuhan ini akan layu bila tidak setiap harinya disirami. Sama juga seperti kita, kalau kita hanya sekali-sekali saja belajarnya, maka belajar itu akan menjadi sia-sia. Ya, kalau kita sering latihan, kita sering baca, kita sering menulis, maka diri kita akan terbiasa. Otak kita juga akan terbiasa mengerjakan soal-soal. Seperti matematika, kita harus sering berlatih menghitung ya. Kalau IPA kita harus banyak membaca, kita harus banyak menghafal ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia, kita harus banyak menulis, membaca juga. Nah, itu kita harus latih bukan sehari-hari, bukan sekali dua kali, tapi kita harus melatih terus-menerus ya. Dari awal kita mempelajari materi sampai waktu yang tidak ditentukan. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Nah, kemudian setelah kita melakukannya dengan konsisten, kita sudah dapat menguasai materi, maka praktikanlah materi yang sudah kita kuasai. Bagaimana caranya? Misalnya kita bisa ajarkan materi itu kepada adik kelas kita atau teman kita. Teman di kelas kita pasti tidak semua kan langsung bisa memahami materi. Tapi ketika kita sudah dapat menjelaskan ke teman kita, maka materi itu akan melekat di otak kita. Selain itu kita juga teman kita akan senang ya ketika dibantu oleh kita untuk memahami materi tersebut. Kan ada ya orang yang kalau misalnya belajar dengan guru akan pusing gitu misalnya, tidak mengerti, tapi ketika mengulang-ulang lagi dengan teman itu akan mudah diingat karena sambil belajar sambil cerita misalnya ya, itu akan mengurangi kepenatan atau bosan kalian dalam belajar. Jadi kalian bisa belajar sambil santai ya. Belajarlah dengan cara yang kalian sukai. Misalnya ada yang suka mendengar musik, bisa belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang suka sambil berjalan, misalnya menghafal sambil mundar-mandir misalnya. Nah, itu bisa melakukan itu supaya hasilnya dapat maksimal. Jadi belajarlah sesuai dengan kemampuan kalian, dengan apa yang kalian kuasai, apa yang kalian suka. Nah, kalian bisa memilih cara itu. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan ya, cara belajar otodidak itu apa saja. Nah, manfaatnya apa sih untuk kita belajar otodidak ini? Pertama, diri kita akan menjadi diri yang lebih mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain ya. Jadi kalau kita mau belajar, langsung belajar tanpa menunggu dulu guru kita atau teman kita yang tidak mau belajar. Kita bisa belajar sendiri dulu misalnya. Yang kedua, diri kita akan menjadi lebih disiplin karena kita dapat memanajemen waktu ya. Lalu otak kita juga akan terbiasa untuk mencari tahu cara yang baru atau cara yang kreatif. Cara apa yang dapat memudahkan kita untuk memahami materi tersebut. Nah, itu adalah tips dari Ibu ya. Informasi dari Ibu yang Ibu berikan kepada kalian. Ibu berharap semoga dapat kalian terapkan di kehidupan kalian ya. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 6 ya, bentar lagi kalian akan masuk ke SMP ya, berarti kalian harus lebih sering belajarnya. Walaupun tidak di sekolah, di rumah juga harus belajar sendiri. Kalian bisa tanya juga ke Ibu kalau misalnya ada hal yang tidak mengerti, materi yang tidak mengerti ya. Tapi kalian harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bertanya ya. Biasakan untuk belajar di pagi hari misalnya, atau di malam hari biasakan belajar ya. Nah, mungkin segitu dulu ya. Segitu saja informasi yang Ibu berikan ya. Sebelumnya
Ananda ada yang ingin bertanya? Apakah informasi yang Ibu berikan ini sudah jelas bagi Ananda? Ya, baik. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nah pertemuan kita Ibu rasa cukup sampai di sini. Besok insya Allah kita bertemu lagi ya. Nah, besok kalau misalnya ada materi yang tidak Ananda pahami, ketika Ananda ingat, oh iya saya ingin bertanya gitu. Nah, Ananda silahkan tanya ya di pertemuan kita selanjutnya. Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Ibu senang sekali masuk ke kelas ini. Kelasnya seru, semuanya memperhatikan, rapi, duduk dengan baik ya. Mudah-mudahan Ananda selalu semangat ya dalam belajar. Nah, mungkin Ibu akan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.